Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Koja kita berkoja sambil bercerita. Ini adalah podcast pertama baik di lingkungan SMA SMK di daerah Kota Lubuk Linggau. Baik, saya selaku host di sini bernama Nurfia Aulia. Di sini saya ada narasumber, yaitu beliau adalah Kepala Sekolah SMK 1 Negeri Lubuk Linggau, Ibu Suwarni, SPD MPD. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Nurfia. Iya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Di sini kita berbincang-bincang dulu Bu ya. Pertama itu saya ingin tahu di sini kan kita podcast pertama kita di sini, dan bisa dibilang ini podcast pertama di SMA SMK yang ada di Lubuk Linggau. Saya ingin tahu Bu, Ibu tuh sebenarnya terinspirasi dari mana Bu? Membuat podcast yang untuk ada di sekolah, di lingkungan sekolah ibaratnya itu. Ibu terinspirasi dari mana atau punya ide ini dapatnya dari mana gitu Bu? Iya, jadi begini ya Ibu Nurfia, memang kita ketahui bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang kan digitalisasi itu sangat pesat kemajuannya, berbeda dengan zaman-zaman kita sebelumnya. Kalau sebelumnya, kalau untuk menyampaikan informasi itu hanya melalui radio, di mana radio itu suaranya saja yang terlihat, tetapi orangnya tidak terlihat. Karena ada salah satu radio yang di Kota Lubuk Linggau, karena Ibu juga dulu sering memberikan atensi dan selamat menyapa teman-teman yang mengudara di salah satu radio. Nah, tapi berhubung ada kemajuan zaman dan kemajuan teknologi, kita harus mengikuti. Apalagi masalah podcast ini. Podcast ini kan lagi booming sekali. Dengan teknologi yang canggih, kemudian dengan memang skill-skill guru-guru kita yang ada di sini sangat kompeten, dan kita juga ada salah satu jurusan multimedia. Jadi Ibu terpikirkan kalau bisa kita harus mempunyai salah satu media untuk menyampaikan informasi yang lagi booming, yaitu masalah podcast. Jadi di sini kan guru-guru dan stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 ini sangat mumpuni, sangat kompeten. Kemudian mereka juga sering mengedit video. Alangkah baiknya Ibu mengumpulkan tim-tim ahli untuk membuat salah satu podcast di mana namanya Koja kita sambil berkoja sambil bercerita. Itu Oke. Setelah itu Bu, saya pengen tahu lagi kenapa sebenarnya apa tujuan dari Ibu membuat podcast Koja kita yang ada di sekolah kita ini? Ya, tujuannya yaitu kita ingin menampilkan informasi, kemudian kita juga selain dari kita narasumbernya, kita juga bisa mengundang narasumber dari luar, di mana kita ini kan untuk menyampaikan pesan, yaitu sekarang yang lagi booming adalah melalui media podcast. Jadi apalagi di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau ini sering sekali menjadi tuan rumah kegiatan-kegiatan, salah satunya dari Kemendikristek kemarin pada hari Kamis. Nah, alangkah bagusnya kalau narasumber kita itu menyampaikan pesan dan kesannya, kemudian materi-materinya melalui podcast kita ini kan. Jadi kalau ada podcast, kita bisa tampil di YouTube, kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh halayak ramai. Seperti itu Bu Nurfia. Alangkah bagusnya kalau podcast ini memang untuk kedepannya, apalagi ini salah satu podcast yang ada di SMK SMA Negeri Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah kita bisa launching. Nanti insya Allah di bulan Agustus itu mungkin banyak narasumber yang kita undang. Apalagi nanti banyak kegiatan-kegiatan juga di bulan Agustus ya Bu ya. Untuk menyambut kemerdekaan kita juga. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan apabila ada tamu-tamu kita yang hadir ke SMK Negeri 1, kita
minta mereka mengisi acara di podcast kita sebagai say hello, Ya, kemudian menyapa lah, ngasih Iya, inspirasi juga untuk ya, anak-anak untuk kita anak-anak juga. didik kita juga. Jadi di dalam podcast ini juga nanti melatih siswa-siswi kita juga agar berani berargumentasi di depan siapapun. Mungkin kalau kita langsung bertemu dengan ribuan orang itu kita agak grogi, tetapi kalau di podcast ini hanya beberapa orang, tetapi dampaknya itu sangat luas. Banyak yang Iya, nonton, banyak jadi yang kayak nonton. ibaratnya nggak cuman anak-anak kita aja, Iya. daerah kita aja, lingkungan kita aja ya Bu, tapi orang lain, orang lebih luas bisa menonton ya. Iya, mereka tidak melihat kita Iya. secara langsung bertatap muka. Iya. Jadi kita lebih Jadi kita nggak gugup lebih ya Bu nggak ya. gugup, lebih leluasa untuk bercerita apa adanya. Seperti itu nanti kita juga melatih mental siswa kita dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa bergiliran yaitu guru-guru kita untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekolah kita. Oke, ini kan podcast kita nanti insya Allah berjalan ya Bu ya. Setelah ini apalagi nanti minggu depan mulai aktif pelajaran. Iya. Dan ini sebenarnya hanya untuk lingkungan kita aja, apa kita bisa merangkul ke lingkungan sekolah lain misalnya Bu? Oh iya, boleh, kita nanti akan merangkul selain sekolah kita juga membuka diri ya untuk sekolah-sekolah lain, untuk halayak ramai dan umum juga, tetapi harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Oke. Boleh, siapa aja boleh, tapi harus mengikuti aturan yang ada. Ya, oke. Saya ingin tahu lagi Bu, apa gebrakan yang Ibu bisa lakukan baik di lingkungan sekolah kita, baik internal dan eksternalnya Bu? Gebrakan yang akan Ibu buat untuk kedepannya? Iya, inovasi lah ya, atau gerakan-gerakan. Baik, menurut Pia, pada beberapa hari ini, kemarin hari Senin kita telah melakukan MPLS, kegiatan MPLS, dan hari ini telah selesai kegiatan tersebut. Nah, di dalam MPLS itu banyak sekali kegiatan-kegiatan memang yang berdampak untuk siswa, di mana mereka harus mengenal lingkungan yang ada di sekolah kita. Jadi salah satu gebrakan kita tadi di dalam MPLS itu, setiap eskul dia harus menampilkan karya-karya mereka, dan tadi kita juga alhamdulillah telah membuat suatu profil sekolah kita dengan menggunakan drone dari atas. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Nah, untuk kedepannya, karena kita ini merupakan GSS, namanya Gerakan Sekolah Sehat. Nah, di mana Gerakan Sekolah Sehat itu nanti dalam 1 tahun itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Apa saja Seperti itu Bu? Ada aja gambarannya Bu? Gambarannya itu ya, kalau di GSS kita itu, kalau kemarin kita sudah paparan di Jakarta itu ada 7 kegiatan, salah satunya satu saja ini. Iya, mungkin salah satu aja Bu ya, yang lainnya dirahasiakan dulu. Tapi tadi secara tidak langsung kita juga telah menerapkan gerakan sekolah sehat. Ada jalan santai ya, jalan santai, kemudian senam, itu merupakan sehat fisik. Kemudian nanti kita juga akan melakukan sehat jiwa, sehat literasi dan lain sebagainya. Ya, mungkin kedepannya akan kita lakukan kegiatan yang memang bermanfaat untuk siswa kita. Yaitu sehat gizi. Sehat gizinya itu sudah kita rancang. Jadi mudah-mudahan, karena sekolah kita terpilih salah satu yang ada di Kota Lubuk Linggau mewakili Sumsel untuk gerakan sekolah sehat ini, diharapkan ke depannya memang kita benar-benar bisa menerapkan budaya GSS ini. Oke, setelah 3 hari ini Bu, kita sibuk MPLS ya Bu, sekolah kita. Kalau boleh tahu Bu, ini siswa yang keterima, yang masuk di sekolah kita ini yang kelas 10 ini ada berapa siswa ya Bu? Oh iya, jadi kelas 10 tahun pelajaran 2024-2025 yaitu kita
ada 12 rombel. 12 rombel berarti kurang lebih 432 siswa. Banyak Iya, sekali daya ya, Bu ya. tampungnya. Iya. Banyak. Oke. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. pria dan wanitanya itu sepertinya seimbang tadi kita lihat waktu penutupan MPLS. Jurusan yang ada di sekolah kita tuh apa aja, Bu? Kalau Ibu boleh sharing ke kita semua. Jadi di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau ini mempunyai 5 jurusan. Yang pertama ada jurusan perkantoran yaitu OTKP. Kemudian yang kedua adalah bisnis daring dan pemasaran atau BDP. Itu merupakan salah satu kelas ada kerjasama suatu supermarket yang terkenal di Indonesia. Lalu yang ketiga ada jurusan akuntansi. Yang keempat ada jurusan perjalanan wisata UPW, dan yang kelima ada jurusan multimedia. Seluruh jurusan itu merupakan favorit bagi siswa-siswi baik yang ada di Kota Lubuk Linggau maupun di luar Kota Lubuk Linggau. Ya, terlihat ya Bu ya, karena siswanya yang terima banyak banget ya tahun ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah datang dan menyempatkan waktu untuk mengisi podcast kita, podcast pertama kita. Oke. Nanti kita undang ini ya narasumber yang lain ya. Iya, kita berbagai macam ya Bu. Iya, berbagai macam. Siswa juga boleh kan Boleh, ya ikut sangat ya Bu boleh, ya. Oke, sangat boleh. supaya mereka juga bisa berkembang di sekolah kita juga ya Bu ya. Bisa Oke. merasakan kalau podcast itu bagaimana. Ya, ngobrol di sini berdua gimana ya Bu ya. Oke. Terima kasih teman-teman udah menonton podcast kita. Podcast apa Bu? Koja kita bekerja sambil bercerita. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan siapapun yang ingin datang untuk menjadi narasumber kami, silakan komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.